Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dani Eka Setiawan dengan NIM 21 2022 068. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pleonasme dan juga kehematan dalam kalimat akademis. Nah, mungkin topik ini terdengar sangat teknis ya teman-teman. Padahal sebenarnya ini sangat dekat dengan tugas-tugas kuliah kita. Karena kebanyakan mahasiswa memiliki ide yang bagus atau gagasan yang sebenarnya menarik, tetapi kualitas dari tulisannya menurun karena kalimatnya dituliskan terlalu panjang dan juga berputar-putar. Nah, teman-teman sadar nggak ketika kita mengerjakan makalah, laporan ataupun artikel, kita sering dengan sengaja memanjangkan kalimat yang kita tulis. Padahal belum tentu informasinya bertambah. Nah, ini sering terjadi pada tugas-tugas akademik kita ya teman-teman. Contohnya saya sendiri, ketika saya mengerjakan proposal penelitian, dosen saya seringkali memberikan catatan untuk mempersingkat paragraf pada tulisan saya. Ini berarti masalahnya bukan ada pada ide atau gagasan saya, melainkan pada cara saya menyampaikan ide dan gagasan tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu pleonasme? Pleonasme merupakan penggunaan kata yang sebenarnya tidak diperlukan karena makna dari kalimat tersebut sudah jelas. Dan jika terjadi pleonasme atau kita melakukan pleonasme, akibatnya adalah kalimat yang kita tuliskan terlalu panjang tanpa menambah informasi apapun. Nah, penyebabnya akan kita bahas nanti ya teman-teman. Nah, contoh yang sering terjadi atau contoh sederhana yang sering terjadi adalah kata naik ke atas dan juga turun ke bawah. Karena naik sudah jelas ke atas dan turun sudah jelas ke bawah. Nah, dalam kalimat, contoh sederhananya adalah ketika saya mendengar suara itu, saya naik ke atas untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri kejadian itu, lalu turun ke bawah dan masuk ke dalam ruangan. Padahal sebenarnya teman-teman, bisa kita singkat menjadi ketika saya mendengar suara itu, saya naik untuk melihat kejadian itu, lalu turun dan masuk ruangan. Gitu teman-teman. Jadi pleonasme sendiri dapat terjadi dalam bentuk pengulangan frasa atau subjek yang sebenarnya sudah tercantum lengkap pada kalimat atau kata sebelumnya. Kalimat ini biasanya dapat disederhanakan tanpa mengurangi makna atau kejelasan dari kalimat itu. Nah, mengapa kehematan bahasa itu penting? Kehematan bahasa berarti menggunakan kata yang secukupnya dan juga tepat sasaran. Setiap kata dalam kalimat harus memiliki makna yang jelas. Dan tulisan yang hemat biasanya akan lebih mudah dipahami oleh membaca. Dan juga menunjukkan bahwa kita sebagai penulis dapat mengendalikan ide dan gagasan kita ke dalam tulisan. Dan apa dampaknya jika tidak hemat? Nah, kalimat yang terlalu panjang dan juga berputar-putar membuat pembaca kesulitan untuk menangkap ide, gagasan dari tulisan kita sendiri. Dan dalam karya ilmiah, ini dapat melemahkan argumentasi dari gagasan-gagasan kita. Dan tulisan yang padat dan jelas biasanya akan lebih efektif dalam menyampaikan ide. Dan selanjutnya adalah penyebab umum mengapa kita sering melakukan pleonasme atau pembarusan kata. Penyebab yang paling utama karena kita sebagai mahasiswa seringkali dengan sengaja memanjangkan kalimat agar terlihat lebih akademik atau mungkin lebih ilmiah. Dan juga kadang tanpa sengaja kita menggunakan bahasa lisan kita dalam tulisan kita. Dan yang terakhir, hal ini terjadi karena kita jarang atau bahkan tidak pernah melakukan revisi atau penyuntikan. Padahal revisi itu adalah bagian yang paling penting yang menentukan hasil kualitas akhir dari tulisan kita. Bagaimana cara kita menghindari pleonasme? Cara yang pertama adalah dengan cara membaca ulang tulisan atau karya kita dan tanya pada diri kita, apakah setiap kata yang ada pada tulisan itu berguna atau memiliki peran yang jelas. Jika tidak, hapus kata dan juga susun kembali kalimat agar lebih padat, jelas dan bermakna. Dan lakukan revisi ini minimal 2 kali sebelum mengumpulkan tugas. Nah, dari semua itu dapat disimpulkan bahwa pleonasme adalah hal kecil yang berdampak sangat besar pada hasil akhir dari karya kita. Kehematan bahasa menunjukkan ketepatan berpikir dan menunjukkan kalau kita bisa mengendalikan gagasan atau ide kita. Dan tulisan yang baik bukan tulisan yang panjang, melainkan yang paling jelas dan bermakna. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat beraktivitas.